Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 24 Juni 2023. Hari ini gereja merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan untuk bahan permenungan kita dasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, diteruskan ayat 80 yang berbicara soal kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita semua sudah hafal mengenai peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Ia yang sejak awal kabarnya diberitahukan dengan istimewa kepada Zakaria ayahnya, sehingga ayahnya menjadi bisu. Dan ketika genap waktunya bersalin bagi Elisabet, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sanak keluarga dan tetangga yang bersuka cita datang untuk ikut menyunatkan anak itu dan tidak menamai dia dengan nama Zakaria menurut bapaknya. Elisabet mengatakan jangan, ya dinamai Yohanes. Dan ketika mengkonfirmasi kepada ayahnya, Zakaria menulis dengan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun menjadi heran. Saat itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya sehingga ia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yohanes menjadi orang istimewa. Kelahirannya pun sangat istimewa dan bagi manusia itu adalah mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan ia dipilih untuk menjadi pemersiap jalan bagi Sang Juru Selamat. Ketika melihat itu semua, orang-orang berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kelahiran seorang bayi membawa sukacita bagi orang tua, keluarga, maupun sanak saudaranya. Karena dengan kelahiran itulah hadir manusia baru di atas muka bumi ini. Hari ini kita rayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu semuanya, kelahirannya ditandai dengan hal-hal yang istimewa. Pertama kita melihat Yohanes dilahirkan pada saat orang tuanya dalam usia yang lanjut dan menurut perhitungan manusia sudah tidak mungkin
mempunyai keturunan. Namun bagi Allah tiada yang mustahil. Sakaria yang tidak percaya akhirnya dibuat bisu sampai nanti saat kelahiran sang anaknya. Dengan mendapatkan keturunan, maka aib dari Elisabet hilang sudah, karena ia bisa mempunyai keturunan. Hal lain adalah nama yang aneh yang bukan mengikuti garis keturunan bapaknya, Sakaria. Namanya adalah Yohanes, yang berarti Allah atau Yahweh yang murah hati. Allah murah hati sehingga Elisabet dibebaskan dari gunjingan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, nama itu adalah nama yang disampaikan oleh malaikat kepada Sakaria. Dan ketika menulis nama itu, hukuman Sakaria yang menjadi bisu akhirnya bebas. Sakaria percaya kehendak Tuhan sekalipun mustahil bagi manusia akhirnya terjadi. Dan yang ketiga adalah seruan tetangga-tetangganya, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yohanes dipilih untuk menjadi pemersiap jalan Tuhan, untuk menyiapkan suatu umat bagi kedatangan Sang Penyelamat. Ia bukanlah terang, tapi ia hanyalah yang mempersiapkan agar terang itu datang dan sampai kepada kita manusia. Dan ia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka ketika orang bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Jawabannya adalah kesetiaan Yohanes di dalam panggilan. Ia hanya menjadi pemersiap bagi terang. Ia semakin kecil dan sang terang harus menjadi besar. Yohanes pula yang berani menyatakan kebenaran. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Dengan konsekuensi harus dipenjara dan nanti kepalanya dipenggal. Itulah jawaban dari orang-orang yang bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kelahiran kita juga mengembirakan bagi banyak orang. Tapi pertanyaan persoalannya adalah, menjadi apakah saya nanti? Apakah kita berani setia seperti Yohanes Pembaptis dalam situasi apapun, termasuk menanggung konsekuensi penjara dan kematian? Kita mencoba bertanya sekaligus menjawab pertanyaan itu. Menjadi apakah saya nanti? Saya mengajak kita menyadari panggilan kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang siap
mewartakan kabar gembira kepada sesama, sekalipun tantangan tidak ringan. Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak kejahatan, sekalipun konsekuensinya adalah dikucilkan. Kalau demikian, maka kita akan mampu seperti Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran di atas muka bumi ini. Semoga semangat Yohanes Pembaptis menjadi semangat kita semua di dalam melaksanakan tugas panggilan kita menjadi pewarta sabda. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau beri teladan Yohanes Pembaptis yang konsekuen dengan panggilannya, menyuarakan kebenaran dan menolak kejahatan, sekalipun tantangan menghadang di depan. Semoga semangat itu menjadi semangat kami untuk terus menunjukkan kepada dunia, Engkaulah satu-satunya penyelamat yang harus disembah. Biarlah iman umatmu semakin mendalam, sehingga tetap setia kepada putramu, sekalipun banyak tantangan, namun akan mendapatkan mahkota kehidupan. Buatlah kami selalu hanya menyerah pada kehendak-Mu dan bukan pada kehendak dunia. Semoga akhirnya banyak orang bertobat, beriman kepadamu dan diselamatkan. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar mereka mengalami cinta kasih-Mu. Semoga akhirnya semua orang benar-benar merasakan kasih-Mu sendiri. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, bahkan mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pakai masker, jauhi kerumunan. Booster kedua, pola hidup sehat, agar akhirnya kita semakin mampu untuk terus hidup dan menjauhi segala penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mengabdi gereja dengan cara masing-masing, sehingga gereja terus pulih, melaksanakan kerasulan di tengah dunia lewat doa-doa panjenengan, lewat tenaga-tenaga yang handal, dan lewat dana. Kita kembangkan sikap solider untuk orang lain, agar gereja kita semakin berperhatian kepada paroki-paroki lain. Semoga dengan demikian semangat solider menjadi semangat kita bersama. Masih saya undang untuk ambil bagian di dalam mengisi gedung serbaguna kita. Dan semoga dengan isian itu segera dapat kita berkati dan dapat kita gunakan untuk karya kerasulan kita. Mari bersama-sama kita bangkit untuk benar-benar seperti Yohanes Pembaptis, hanya mewartakan Kristus sekalipun tantangan tidak ringan. Namun kita tahu Allah akan menyertai kita. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.